bahasan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman mengenai pajak Vespa itu betapa. Oke, teman-teman bisa jadiin patokan aja Vespa SI Get 125cc tahun 2017 pajak. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Buat yang baru gabung di channel ini, kenalin nama aku Fajar. Jadi di video ini aku mau ngebahas mengenai tips beli Vespa second. Karena kebetulan aku juga beli Vespa ini tuh second gitu. Oke, jadi aku mau berbagi tips ke teman-teman dan informasi penting juga mengenai pajak Vespa itu berapa sih selain tips beli Vespa second. Oke, ikutin videonya sampai selesai. Let's go. Oke, buat poin pertama kita perlu ngecek mesin dulu apakah Vespa ini mesinnya masih standar atau udah bore uppan atau udah gimana atau udah ada di oprek. Sebenarnya gampang banget kalau misalkan mau ngecek Vespa ini mesinnya masih masih standar atau enggak. Dari suara mesin juga udah kedengeran, bukan Vespa aja. Dan kalau Vespa itu gampang ya buat ngecek mesinnya. Kita tinggal buka bagasi. Oke, bentar. Kita tinggal pas aja ininya nih. Nah, tinggal lihat ini. Sorry kalau aku ininya kotor, belum sempat dibersihin. Jadi kalau kayak gini masih standar banget, standar pabrik ya teman-teman. Oke. Oke, habis mesin kita bahas ke poin berikutnya. Jadi kalau menurut aku sih mendingan mesin standar ya kalau misalkan beli Vespa second. Oke, poin selanjutnya adalah selain mesin kita perlu ngecek apa nih? Perlu ngecek body-bodinya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bodinya ya teman-teman. Apakah bodinya ini masih mulus atau enggak, atau ada lecet-lecet sedikit, ya wajar ya kalau second. Nah, jadi penting banget kalau misalkan ada lecet-lecet sedikit kayak gini nih misalkan ya, kalau kelihatan ya ini kayak gini, ini masih wajar, asal jangan yang teflonnya itu bekas jatuh, itu jangan banget karena itu pasti udah pernah jatuh. Teflonnya itu udah terlalu udah terlalu lecet parah gitu, nggak sampai ngedeklok ke dalam, itu jangan, udah dipastiin pernah jatuh. Kalau menurutku jangan, jadi pastiin body-bodinya itu masih yang belum pernah jatuh. Kalaupun ada lecet-lecet sedikit gak masalah lah. Oke, lanjut. Oke, tadi kita udah ngecek body-bodinya ya teman-teman, apakah masih mulus atau enggak, pernah jatuh atau enggak. Kalau bisa sih cari yang jangan pernah jatuh ya. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas mengenai kilometer yang udah ditempuh. Kebetulan kilometer yang aku ambil unit ini tuh waktu itu masih di 5.200 dan sekarang udah dari 5.500 setelah 6 bulan lebih lah ya dipegang sama aku. Oke teman-teman, tapi kilometer itu nggak bisa dijadiin patokan. Kenapa? Karena kalau misalkan kilometernya rendah tapi motornya jarang dipakai dan nggak dipanasin, itu malah bisa menimbulkan permasalahan di kelistrikan, atau kita juga nggak tahu misalkan kabel-kabelnya ada digigit tikus atau gimana, itu malah jadi problem juga. Jadi kilometer jangan dijadikan patokan utama, karena ada juga yang kilometernya tinggi, misalkan udah 20.000 km, 30.000 km, itu unitnya masih bagus, masih mulus, dan mesinnya juga masih enak. Jadi kilometer ini bukan patokan utama, tapi bisa dijadikan salah satu patokan juga kayak gitu. Oke, lanjut habis dari kilometer. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas mengenai spare partnya. Kita misalkan cek dari ini ya, dari kampas rem, itu kampas remnya masih tebal atau enggak, depan belakang. Terus yang jadi sedikit permasalahan di Vespa itu biasanya kabel ininya nih, kabel remnya ini jadi si handle rem belakangnya itu jadi lebih berat gitu. Kalau misalkan udah berat itu kayaknya perlu diganti ya, kayak gitu. Terus selain itu kita juga perlu cek spare part lainnya kayak shock, terus ban juga apakah masih tebal depan belakang. Waktu itu aku udah agak botak, jadi udah diganti dua-duanya, depan belakang udah aku ganti. Terus kita lanjut cek perlampuan apakah masih nyala atau enggak, karena kan itu walaupun kecil-kecil perlu diperhatikan juga ya. Oke. Terus kita juga perlu ngecek komstir apakah masih enak atau enggak, stangnya masih enak atau enggak, kayak gitu. Oke, lanjut. Habis ngebahas mengenai spare part, kita masih ngebahas mengenai spare part yang penting juga di Vespa Matic ataupun di Matic lainnya ya. Jadi yang perlu jadi perhatian juga di CVT-nya teman-teman. Ya, di CVT-nya. Kalau misalkan CVT-nya gredek itu berarti perlu ada di servis lah ya. Tapi kalau misalkan buat yang iGet ini udah minim banget terjadi gredek atau gregel atau ya istilahnya itulah ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak mau ada PR lagi, mendingan ngambil yang minimal udah teknologi iGet.
Oke, kita lanjut. Oke, dari tadi kita ngebahas mengenai kondisi Vespanya, sekarang kita bahas mengenai surat-suratnya. Jadi pastiin juga teman-teman kalau ngambil unit second, STNK, BPKB itu nomor rangka, nomor mesin itu saling akur ya. Jangan sampai ada yang misalkan beda, itu bahaya banget. Jadi intinya surat-surat wajib lengkap kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Itu mah masalah umum buat beli motor. Oke, kita lanjut sekarang bahas mengenai kunci-kunci. Kalau bisa kunci-kuncinya itu mendingan lengkap dua-duanya, baik kunci coklat wajib banget, dan kunci biru. Kalau kunci biru yang hilang masih bisa ditoleransi, tapi kalau kunci coklat yang hilang jangan deh, jangan mau. Karena kunci coklat itu kunci master dan terhubung dengan ECU Vespa yang dimiliki ini. Oke, sekarang ini bahasan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman mengenai pajak Vespa itu betapa. Oke, teman-teman bisa jadiin patokan aja. Vespa SI Get 125cc tahun 2017, pajaknya itu 500 ribuan. Ya, itu patokan. Berarti Vespa Sprint Primavera yang tahun sama dan di atasnya itu bakalan lebih mahal. Tapi kalau yang tahunnya di bawah 2017 bisa jadi lebih murah. Ini belum kena pajak progresif dan ini masih atas nama tangan pertama. Jadi ya Vespa ya, jadi pajak Vespa ini lumayan walaupun S125 loh, cuma 125cc dan tahun 2017 ini kena 500 ribu. Oke, itu bisa dijadiin patokan buat teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas kesimpulannya teman-teman. Jadi mendingan beli Vespa baru atau Vespa second sih sebenarnya. Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya aku tidak menyarankan buat beli Vespa second. Kenapa? Karena beli barang baru itu ada kepuasan tersendiri, berbeda dengan membeli barang second yang pasti meskipun unitnya mulus pasti ada aja PR walaupun sedikit. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang ada uang dan ada uang lebih gitu ya, nggak ada salahnya ngambil Vespa baru. Tapi kalau misalkan yang pengen nge-save uangnya gitu, bisa ambil Vespa second, dan aku saranin kalau misalkan mau ngambil Vespa second itu di pedagang. Maksud pedagang di sini adalah dealer second. Misalkan aku ini nggak di endorse atau apa, tapi aku nyebutin contohnya di Vescooter yang udah terkenal salah satunya. Nah, contohnya kayak gitu bisa ngambil di dealer Vespa bekas. Oke, jadi keputusannya itu ada di pribadi masing-masing teman-teman. Kalau aku karena uangnya adanya cukup buat beli second, ya udah aku beli second. Sebenarnya kalau misalkan ada uang buat beli baru juga, aku pilih beli baru karena biar nggak ada PR apapun itu, dan emang ada kepuasan tersendiri ketika kita membeli barang baru. Oke, kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang aku mau closing dulu di sini teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga tipsnya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun teman-teman semuanya. Yo.